Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Mustafa di Umbul Polisi Channel. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu supaya lonceng jangan lupa diaktifkan juga supaya saya dapat informasi terbaru dari video-video saya. Nah, oke guys, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang lagi rame. Nah, di sini di sebelah gambar saya ini, di sebelah video saya ini ada sebuah gambar. Nah, mungkin ini adalah sebuah lagi azan, lagi qomat guys. Tunggu bentar. Oke, guys, lanjut. Nah, jadi kita di sini akan mereaksi sebuah video di mana video tersebut atau berita itu terkait dengan saus sambal. Nah, ini saya nggak tahu nih judulnya seperti apa persisnya. Nah, ini nanti kita akan lihat beritanya seperti apa. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Oke, kita kecilkan dulu, guys. Oke, yuk. Teman-teman penyuka mie ayam atau bakso disausin sampai merah banget nggak? Nah, jadi sebagian orang tuh segitu tergantungannya nih sama saus tomat atau juga saus sambal. Jadi nggak aneh kalau di warung-warung mie, bakso atau bakso gerobakan dorong selalu bakalan eksis itu yang namanya saus. Tapi coba deh, rada diperhatiin itu saus tomat atau sambal yang kita konsumsi. Karena masih ada tuh beredar saus yang diproduksi pakai bahan-bahan apkiran alias nggak layak makan, dioplos sama beragam bahan kimia berbahaya. Risikonya kayak apa tuh kalau nggak sengaja kemakan sama kita? Tonton ya, saus aroma kaki beredar. Ada waktu traveling, langkah kaki kami arahkan sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Karena nggak paham daerah sini, kontak deh teman yang orang lokalan kota ini. Janjianlah kita di lapak bakso. Lumayan nih bakso, pas banget. Perut lagi butuh diisi nih. Duh, sedapnya nih bakso. Tapi terus mata kami beradu dengan sebotol saus yang warnanya ngejreng abis, alias cerah banget. Ini sih rada aneh ya. Warnanya gimana emang? Warnanya itu beda gitu ya? Oh, beda gimana? Dan ini kan saus biasa. Oh, iya. Kalau masalah itu sih, ada teman saya yang suka bikin saus kayak ginian. Ada, iya. Oh, gitu bisa ya? Boleh, bisa. Boleh sekalian kita kumpul di sini makan. Oke, boleh siap. Saya telepon aja ya. Ya. Kayaknya ini suaranya disamarkan ya guys, karena khawatir nanti ini ya pokoknya disamarkan deh suaranya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, kawan yang paham siapa-siapa aja orang yang gerak di industri persausan ini langsung respon dan hubungin orang yang dianggap kompeten di industri ini. Halo bang. Ya, halo. Lagi di mana? Oh, ada. Bisa di sini nggak datang? Mana? Sini, tempat biasa. Nongkrong. Oke, saya ke situ. Oh iya. Oke ya, tunggu ya. Siap. Yuk. Ya, oke. Ya udah, makan dulu ya. 8 menit kemudian. Bang orangnya datang kebetulan. Aduh, syukur deh kalau bisa datang. Kesempatan emas nih guys, kita gilik-gilik cerita dari dia. Nah, kebetulan nih bang, teman saya udah datang. Kebetulan dia tuh paham banget masalah ini gitu, masalah bikinan saus kayak gini. Kayak gimana mas sausnya? Oh, saya punya racikan khusus pak. Oh gitu? Ya. Ini juga? Ya, rumusnya sama aja. Sama ini. Ini bapak. Ya. Oh, sehari bisa bikin berapa? Sehari tergantung permintaan pak ya. Kadang-kadang bisa sampai 100 botol. Oh gitu. Ya. Teman di sebelah nggak tahan, pengen ikutan nanya juga doi. Gini aja bang, jadi mending terus aja ngajar, terserah aja. Jadi rahasianya apa gitu, triknya apa, belum jelas gitu. Jangan sini. Gitu ya? Iya. Oh. Biar enak di rumah aja. Di rumah? Iya, di rumah aja. Besok? Boleh. Ya udah, makan dulu deh. Oke, siap. Ya. Oke. Ya, makasih ya. Ya. Makan. Intinya kreator saus ini setuju kita ngeliat proses doi menjadiin sausnya.
cerita, ngekorlah kita ke pasar bareng si kreator saus. Dari tadi, Doi ngecek-ngecekin sayuran yang udah ditelantarin pemiliknya, alias udah jadi sampah. What the maksud nih? Welah galah, nggak taunya dia ini ngumpulin tomat busuk alias sampah tomat seabrek-abrek yang udah dibuang. Perasaan udah mulai nggak enak nih. Gak habis pikir sama nih orang, nyari tomat, kok yang udah akhiran gitu. Panen raya, nemu lagi tomat kagak layak konsumsi. Waduh. Gak pakai dipilih-pilih lagi, tuh tomat busuk nyemplung semua ke dalam plastik. Plus cabai busuk ikut timbat juga, babat habis pokoknya. Hasil hari ini dapat keretongan guys, 2 kantong plastik penuh tomat dan cabai busuk. Mau buat apa nih kira-kira nih? Belum puas nih Doi, mampir lagi ke lapak buah. Kali ini beli pepaya. Yang dipilih lagi-lagi yang udah benyek alias busuk. Doyan banget sama yang busuk-busuk. Makin gak enak nih perasaan gue. Terus ada langkah ekstrim yang diambil si mas-mas ini. Dari lapak buah, Doi belok ke toko kain, beli pewarna pakaian. Waduh. Mungkin ini titipan istrinya kali ya. Sepertinya semua barang yang dibutuhin udah kebeli. Sorry, maksud Waduh, kok kayaknya agak ekstrim juga ya guys ya ini. Waduh, kayak apa ini nanti jadinya nih? Lanjut. sebagian doang yang beli, sisanya gratisan dong. Mungut dari tempat sampah cuy. Waduh. Sampainya di markas besar pembuatan saus, hasil temuan di pasar dijembrengin semua di dapur. Busuk-busuk ya. Iya, buat campuran mas. Bumbunya udah asli. Namanya juga busuk kak. Iya. Tapi kalau dicuci sih lumayan nggak terlalu enak. 2 plastik penuh tomat busuk dan sebagian kecil cabai busuk meluncur ke ember. Waduh, ini dah Tomat kayaknya busuk udah gak enak dicuci banget dulu nih rasanya. biar agak mendingan bentuknya. Tapi dicuci dulu mas. Cuci dulu. Namanya barang dari pasar boleh nemu ya. Ya tetap cuci biar agak higienis gitu. Higienis. Oke, siap. Lanjutannya hidupin kompor. Oke. Udahannya tuh tomat busuk direbus. Oh, direbus. Ya sepertinya bagus sih sebenarnya tahapannya sih guys ya. Tapi kok kayaknya yang namanya barang udah agak busuk itu berarti ada aroma ya otomatis ya. Ini bagaimana nih buat teman-teman yang suka makan pakai saus? Entah makan mie ayam, makan bakso, makan mie instan misalnya. Nah, itu kira-kira bagaimana nih? Oke, lanjut guys. Nah, tomat yang udah matang tinggal tirisin aja. Oke. Tapi nggak menyenangkan yang tadi belum dia makan. Sekarang aku Waduh, kasih kamu iklan, guys. aplikasi pinjaman tanpa agunan dan bunga yang terjangkau cuma mulai dari 0,02%. Lagi seru-serunya nih guys. Lewatin dulu iklannya. Blender gimana? Blendernya nanti pakai ini. Tapi yang bikin kita nganga, saya ngadon saus tomatnya itu loh. Bingung. Pakai tangan, kalau pakai masih panas sih pakai ini aja mas. Waduh. Iya kan. Up. Waduh. Ekstrim juga guys. Ternyata benar. Tapi benar nggak ini kira-kira nih saus yang beredar itu? Tapi kayaknya enggak deh. Enggak ya. Enggak sampai kayaknya. Ini mah ekstrim banget nih guys. Masa iya sih? Waduh. Wah, nggak bener atau enggak ini? Coba lanjut. Kakinya juga udah dicuci. Biar cepet halus gitu. Ini soal berapa lama? Udah lama pak. Berapa tahun? Kira-kira 2,5 tahun. Waduh. 2 tahun. Pas lagi ngeker-ngeker pola si kreator saus pakai kamera kami, bini Doi emosi ternyata. Ngamuk bos. Ay, bakit kumahan? Video-video kawas kia. Usah, tahunan. Ya, kumahan, ako dyan
apa mah? Wah. Oh, istrinya marah guys. Wah. Oke guys, ini Masnya langsung bujuk-bujuk dah tuh bininya biar adem. Heeh. Tenang bu, mulai nyaman dia. Tenang, Tenang-tenang deh, bapak mah ngomong lah kalau skip ya usaha teh ngaji sesuai pendapatan orang. Ya orang bukan yang pujama batu kumaha. gitu. Tanggung jawab, wah. Oh, jadi Nggak apa-apa. Biasa. Jadi istrinya marah guys ketika terjadi pembuatan sausnya itu direcord. Tapi sebenarnya mungkin sudah pernah ngomong sih, cuman karena ini posisinya masuk video dan nanti takutnya beredar, nanti rezekinya berhenti mungkin ya. Tapi kita lanjut dulu. Perempuan kayak gitu kaget mas. Gimana menurut kalian guys? Ini kira-kira nih guys video ini. Waduh. Ya ini ya, jadi berita ini perlu kita ini juga ya. Siapa tahu nanti kalau ini tuh benar-benar terjadi ya, kita harus lebih berhati-hati lagi gitu. Oke guys, lanjut. Iya, ada orang lagi minum-minum kayak gini. Nggak apa-apa, udah nggak apa. Lanjut deh kegiatan gila nih, injek-injek tomat sama cabai busuk. Duh, asli ngurut dada ngeliatnya. Iya betul. Sumpah sih, jorok banget. Pepaya busuk tadi? Tapi masa iya sih guys? Iya kan buat nambah volume mas, biar tambah ini kental, terus nambah kiloannya, gramnya, pakai ini tambahannya. Nah, pepaya busuk yang katanya tadi buat es buah, nyatanya malah buat dioplos sama tomat busuk buat jadi saus. Waduh. Ampun deh, busuk kuadrat ini mah namanya. Oh, jari kaki udah kayak jari tangan mas, kayaknya ini apa? Iya mas bener itu. Ya udah ahli lah, udah lama. Oh ya lah, udah 2 tahun lebih ya guys. Adonan halus saus terus dimasak. Masukin aja sini bumbunya. Ini lagi. Kemana ini? Iya warna jadi nggak merah ya, pucat ya, agak pucat. Ini garam pak, garam. Iya, Garam. ya ada asin-asinnya. Si Masnya kayaknya nggak puas lihat warna adonan saus yang kurang menyala. Ini apa mas? Kopi? Bukan, buat tambahan saus. Kok merah-merah gitu? Ya biar kelihatan merah. Pewarna baju tadi berarti ya guys. Pewarna? Pewarna mas. Oh tekstil? Iya. Waduh, ini yang nggak gue demen. Tuh adonan saus dioplos lagi pakai pewarna pakaian biar warnanya ngejreng. Gawat, jadi, gawat, makin bahaya aja nih kalau sampai dikonsumsi. Oh, iya. biar kayak Ini tekstil nih guys ya. Bahaya pewarna tekstil di makanan itu dapat menyebabkan alergi, dapat menyebabkan masalah tangan, dapat menyebabkan kanker. Aduh, jadi luar biasa guys ya. Tekstil ini resikonya untuk tubuh manusia guys. Oke, kita lanjut guys. Jadi kalau misalnya sampai seperti ini, waduh luar biasa ini. saus gitu jadinya. Iya, emang saus. Emang saus ya? Iya. Enggak, maksudnya warna tomat gitu. Iya. Iya. Waduh. Terus ada lagi nih, bahan lain mencurigakan yang ditaburin dalam jumlah banyak ke tengah panci isi saus tomat. Ada lagi. Apaan tuh? Ini tinggal dikit lagi nih. Apa itu? Oh, ya. Waktunya beli lagi. Oh gitu. Jadi ini pakai ini awet. Awet. Iya, borak mas ini namanya. Waduh. Awet buat. Waduh, serem juga guys. Ini ada tambahan lagi borak. Aduh. Ini waduh, ngeri juga ini ya. Masa makanan manusia dibuat kayak gini, pakai kayak gini. Coba lanjut lagi, kita lihat seperti apa, bener nggak nih? Bulan juga kuat ini, nggak bakalan basi. Saus tomat gilingan kaki hasil ekstraksi berbagai Warnanya bahan kayak busuk gitu dan nih. bahan kimia berbahaya beres diproses. Tinggal ngemas ke kantong plastik. Modal 10.000, bapak dapetin 10.000, saya dapat 200.000. Wow. Oh, dapetin untungnya gede banget pak. Itu namanya kreatif pak. Kreatif? Iya kreatif. Kan kemarin tahu sendiri itu dari bahan nggak kepake sampah bisa jadi duit gitu. Ya, tapi kan
pertama pakai kaki bapak nih kerjanya, kedua sampah. Iya kan nggak kepake Pak. Iya tapi kan orang kalau hasilnya untungnya gede begini, buset Pak, 200.000 dari modal 10.000. Iya. Sama modal malu kali Pak ya. Modal malu bawa sampah. Iya, sampah. Iya. Malam harinya saus tomat busuk racikan Ngawur ini dianterin ke pelanggan. Terus si mas kreator saus abal-abal ini nunjukin tempat di mana saus olahannya juga dipakai di sebuah lapak bakso. Waduh. Hasil kerja mas kreator terus kami bawa ke Universitas Pasundan Bandung buat pastiin seberapa bahaya saus tomat busuk yang gunain campuran bahan kimia. Jadi sampel yang kami terima ini kebetulan kita sudah tes di laboratorium kami. Dan hasilnya memang untuk sampel yang kita tes di sini positif mengandung boraks. Dan kemudian dari sisi zat warna juga ini menggunakan zat warna yang tidak diperbolehkan, yang kita teridentifikasi. Jadi intinya bahwa ini terjadi penyalahgunaan bahan. Efek negatifnya diantaranya ya kalau terpapar secara langsung ini bisa mengakibatkan salah satunya anuria yang sebutnya orang tidak bisa kencing. Kemudian kalau jangka panjang ini yang paling berbahaya adalah bagaimana nanti orang terpapar dengan penyakit kanker. Oke guys, demikian tadi dari reaction kita terkait dengan makanan yang si warna merah, saus. Nah mungkin begini ya, mungkin kalau secara saya pribadi pun karena emang saya nggak terlalu ini ya kalau makan mie atau bakso atau makanan yang lain yang menggunakan saus yang berlebihan. Tapi lebih baiknya makannya secukupnya karena memang berlebihan juga nggak baik guys. Jadi kalau misalnya nanti mau makan di suatu tempat harus dilihat dulu guys, itu sausnya atau kecapnya itu ada mereknya atau tidak. Itu tadi kayaknya udah nggak ada mereknya ya guys ya, udah pasti itu udah nggak bener itu ya guys ya, karena mungkin itu industri pribadi atau ya kan usaha pribadi mungkin ya. Ya jadi ya seperti itulah, tapi kita nggak tahu ya benar atau tidaknya terkait dengan itu tadi, tapi kita sudah mengikuti alur beritanya ini. Mudah-mudahan pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih atau mengkonsumsi makanan. Oke, terima kasih yang sudah hadir dan subscribe jangan lupa di channel Umbul Polisi bersama saya Muhammad Mustafa. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena masih lagi belajar bikin konten dan mereaction berita ini. Oke, tetap salam sehat. Oke, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalin jejak ya guys ya, yang baik-baik saja guys, tentang berita ini. Bagaimana menurut kalian? Oke?